Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepadamu dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, yaitu anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istri. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini. Amin. Bisa menerima kebenaran firman Tuhan kita semua, ya. Amin. Nas yang baru saja kita baca bersama-sama di latar belakangi di mana Yusuf diam dengan hikmat Tuhan, ya, menafsirkan mimpi Firaun. Makanya dia menafsirkan bahwa Allah akan melakukan kehendaknya. Di dalam mimpi Firaun itu dia bermimpi dan menafsirkan seperti ini: akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir di kemudian hari. Setelah Yusuf menyampaikan arti mimpi itu kepada Firaun, kemudian Yusuf mengusulkan kepada Firaun agar supaya memungut 1/5 setiap dari hasil tanah di seluruh Mesir, ya, lalu mengumpulkannya, menimbunnya dalam masa 7 tahun kelimpahan tersebut, sehingga untuk dijadikan sebagai persediaan dalam masa kelaparan selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Dan Firaun memandang baik usulan Yusuf tersebut. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas istananya dan seluruh negeri Mesir, ya, semuanya. Bahkan di sana dikatakan di ayat 44 dikatakan sampai sedemikian rupa, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan setidak tahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian peristiwa Yusuf ini diangkat menjadi penguasa atas negara Mesir, atas negeri Mesir oleh Firaun. Ini tidaklah instan. Jadi judul khotbah saya adalah Yusuf. Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Ya. Nah, berangkat dari sinilah pengangkatan Yusuf tidak instan, Bapak Ibu. Banyak ada di belakang itu ada cerita perjalanan hidup yang panjang, yang ada rasa sakit, pahit, disakiti, dikhianati, dan penuh penderitaan. Namun providensia Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pokok pembahasan firman Tuhan pada hari ini,
saya mau menjelaskan terlebih dahulu apakah arti kata dari providensia Tuhan. Kata providensia Tuhan berasal dari bahasa Latin yaitu providentia, ya, yang merupakan turunan dari kata kerja providere, yang berartinya melihat ke depan atau menyelenggarakan lebih dulu. Kata ini berkembang menjadi makna penyelenggaraan atau pemeliharaan yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi dilakukan terlebih dahulu sebelum kejadian, menyelenggarakan dulu, dipelihara dulu. Jadi kata providensia Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Amin. Nah, apa sajakah wujud providensia Tuhan dalam perjalanan hidup Yusuf sebelum Yusuf itu diangkat menjadi penguasa atas negeri Mesir? Apabila kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 sampai ayat 5 sampai pasal 41 atau sampai 50, di sana saya mencatat ada 5 wujud providensia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sebelum Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir. Ya. Yang pertama yaitu providensia Tuhan melalui wujud Tuhan ada di balik penderitaan Yusuf. Ya, wujudnya adalah Tuhan selalu hadir di dalam penderitaan Yusuf. Yuk kita buka Kejadian pasal 37 ayat 18. Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-18. Perhatikan Bapak Ibu. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya, untuk membunuh Yusuf. Kata mereka seorang kepada orang yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Jadi kakak adiknya Yusuf ini, jadi pada waktu itu Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada kakak adiknya. Ya, makanya kakak adiknya ini sangat dengki, sangat iri sama Yusuf ini, sehingga mereka semua merencanakan bermufakat untuk membunuh Yusuf. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara perhatikan, dalam penderitaan ini Yusuf dihadapkan, dikhianati, mau disakiti, mau dibunuh oleh keluarganya sendiri. Kakak adiknya sendiri bermufakat untuk membunuh dirinya. Yusuf tidak pernah memilih penderitaan itu. Ya, dia tidak pernah memilih dibenci. Dia nggak pernah memilih untuk dijual sama orang Ismail. Ya, dia tidak memilih, dia tidak mengingini bahwa hidupnya disakiti. Bagaimana providensia Tuhan terjadi dalam peristiwa ini? Perhatikan, Tuhan tidak pernah menutup sumur yang Yusuf dibuang ke dalam sumur itu. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak membiarkan Yusuf mati di dalam sumur itu. Tuhan tidak mencegah Yusuf dijual, tetapi melainkan Tuhan mengarahkan Yusuf ke tangan orang yang benar. Ya. Bukankah ini demikian harapan kita ketika kita berdoa, ketika kita ada masalah, ketika kita dihadapkan kesulitan penderitaan? Tuhan tolong, aku tolak segala penderitaan. Yang kita doakan kan seperti itu, menolak penderitaan, menolak segala masalah. Tapi Tuhan
tidak pernah menghilangkan permasalahanmu. Ya. Sebagaimana Yusuf, Tuhan tidak pernah menutup sumur itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan Yusuf mati di dalam sumur. Bisa saja Tuhan menutup sumur, betul? Ketika saudaranya mau menjorokin ke dalam sumur, bisa saja sumur itu tiba-tiba terjadi suatu hal yang mustahil yang dilakukan oleh Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul kan? Ya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu, malahan. Tetapi Tuhan tidak. Yang Tuhan lakukan adalah mencegah. Tuhan mencegah Yusuf supaya tidak mati. Jadi Bapak Ibu, jika hari ini saudara dan saya menghadapi kesulitan, percayalah, providensia Tuhan sedang wujud. Allah hadir, Tuhan selalu hadir dalam segala penderitaan kita. Permasalahan tetap ada, tetapi Tuhan akan menentukan ke arah yang mana. Yusuf dijual, Tuhan tidak mencegah Yusuf dijual, tetapi ujungnya dia jual ke arah mana? Karena dia dijual, dia sampai jual, atas terjadinya jual dirinya, itu adalah pintu masuk ke menuju istana Firaun. Allah tidak mencegah dia dijual. Itulah providensia Tuhan. Wujud yang pertama, Tuhan ada di balik penderitaan Yusuf. Sebagaimana Tuhan selalu ada di balik penderitaan Yusuf, demikian juga kita hari ini. Bagi kita yang hari ini sedang mengalami penderitaan, yaitu krisis rumah tangga, mungkin disakiti oleh pasangan kita, oleh teman kerja kita, oleh bos kita, oleh jemaat kita, oleh anak kita mungkin, oleh orang tua kita, bahkan oleh siapapun, dihianati. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Saya mau sampaikan hari ini kepada saudara, Bapak Ibu, Tuhan selalu ada di balik penderitaan. Penderitaanmu bukanlah sebagai tanda Tuhan tidak peduli, tapi Dia tetap memegang kendali hidup saudara. Karena Tuhan selalu hadir meskipun kondisi keadaan hidup kita kacau. Amin. Ya, nikmati aja. Ya, kita belajar dari Yusuf ini. Hidupnya kacau dia kondisinya. Mau dibunuh, sampai mau dibunuh. Kita belum mau dibunuh kan? Ada yang mau membunuh kita? Belum kan? Nggak ada kira-kira di sini. Ya kan, sampai diincar sama orang mau dibunuh. Nggak sampai ke situ kan? Jadi lebih berat mana? Tantangan kita dengan tantangan Yusuf. Dia sampai mau dibunuh. Ya, jadi percayalah, Tuhan selalu ada di balik setiap penderitaan kita. Amin. Yang kedua, providensia Tuhan terjadi melalui wujud Tuhan bekerja dalam kesetiaan kecil Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat semuanya. Saudara mendengarkan, simak dengan seksama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tuh, akibat dia dijual sama saudara-saudaranya, dia sampai ke dalam pegawai istana Mesir. Ini merupakan pintu dia masuk ke Mesir. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya oleh orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf sukses bukan karena posisinya. Yusuf berhasil bukan karena siapa dia, tetapi karena penyertaan Tuhan. Ya. Karena penyertaan Tuhan. Di rumah Potifar, Yusuf tidak punya jabatan, dia tidak punya hak. Ya, dia adalah budak yang diperjualbelikan. Bahkan tidak punya masa depan. Namun ia tetap setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Ia setia melakukan pekerjaan yang kecil. Makanya dikatakan firman di dalam Alkitab tadi, yaitu semua yang dikerjakannya berhasil. Berarti dia semuanya dia kerjakan, hal-hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita hanya sekarang ini pegawai biasa, ya, pekerja kasar, pekerja harian. Mungkin saudara yang di rumah yang mendengarkan khotbah saya pada hari ini, Anda sebagai seorang tukang lepasan, ya, Anda sebagai seorang profesi yang tidak pernah dipandang oleh manusia. Tetapi Tuhan memakai kesetiaan kecil. Lakukan dengan penuh setia, penuh dengan sukacita. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, apapun semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, maka dalam kesetiaan kecil itu merupakan bagian dari rencana besar Tuhan. Amin. Mungkin kita nggak enak dalam pekerjaan ini, setiap pekerjaan yang Tuhan mungkin dalam kondisi sekarang tidak mengenakan buat hidup kita. Tetap setia pada Tuhan, melakukan pekerjaan. Jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil. Yang penting bukan besar kecilnya, bukan tinggi rendahnya posisi, tapi besar kecilnya kesetiaan kita dalam melakukannya. Sebagaimana Yusuf dengan setia tetap terus melakukannya. Di sanalah terjadi wujud, terjadi providensia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, providensia Tuhan yang ketiga, wujud yang ketiga dalam kehidupan Yusuf, sebelum Yusuf diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir, wujudnya adalah Tuhan memakai ketidakadilan untuk meninggikan Yusuf. Ya, tadi yang pertama apa tuh? Yusuf mengalami penderitaan. Ya, yang kedua tadi Yusuf mengalami sebagai budak yang diperjualbelikan, tetapi dia tetap setia. Ya. Ini adalah proses perjalanan hidup panjang Yusuf sebelum dia diangkat. Yang ketiga, sekarang Tuhan memakai ketidakadilan untuk meninggikan Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 20. Saudara perhatikan ayat 20 sampai 23, saya akan bacakan buat semuanya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat apa? Dibuat Tuhan berhasil. Kenapa Yusuf di penjara? Karena dia difitnah. Dia mau diperkosa sama tante Potifar, istrinya Potifar. Ya, karena Yusuf adalah orang yang sangat ganteng. Mungkin gantengnya kayak Koko ini. Si Yusuf ini nih, ya, putih tinggi, semok, ya, sehingga si istrinya Potifar naksir masih Yusuf, ya. Dan Yusuf terjadi ketidakadilan dalam masa hidupnya, difitnah. Waktu itu pas mau diperkosa, Yusuf kabur, lari, bajunya ketinggalan. Istri Potifar memfitnah dia mau memperkosa aku, dia mau menodai aku, kata istri Potifar. Akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, apa yang terjadi? Meskipun di penjara, Tuhan buat dia berhasil menjadi kesukaan kepala penjara itu, menjadi orang kesukaan. Inilah bentuk wujud providensia Tuhan dalam hidup Yusuf. Ya, demikian juga sebagaimana Yusuf terjadi seperti itu, demikian juga kita. Kadang kita di kantor, di pekerjaan, mungkin di bisnis, usaha kita pernah mengalami difitnah, ya, disalahkan atas apa yang tidak pernah kita perbuat, ya, kita mau melakukan kebenaran, tetapi orang lain karena tidak suka kita melakukan kebenaran, orang lain memfitnah diri kita, menjatuhkan kita, ya, tetap lakukan, karena di situ ada Allah hadir. Dia providensia Tuhan melalui wujud akan meninggikan saudara. Tetap rendah hati, tetap setia lakukan kebenaran. Ya. Kadang ketidakadilan terjadi dalam hidup kita. Semua ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita itu terkadang itu sebuah, bisa dikatakan, ruang tunggunya Tuhan, supaya kita, untuk kita dipromosikan, untuk kita ditinggikan oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan ruang tunggunya Tuhan. Ruang tunggunya. Yang namanya ruang tunggu pasti ada gilirannya, betul ya? Ada waktunya. Nah, ya. Jadi kalau kita mengalami ketidakadilan, kita memasuki ruang tunggunya Tuhan. Nah, suatu saat nanti, tepat pada waktunya, indah pada waktu Tuhan, kita akan mendapatkan giliran kita ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yes. Yes. Providensia Tuhan yang keempat dalam kehidupan Yusuf melalui wujud, yaitu Tuhan mengubah keadaan dalam sekejap. Ya. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Ya, yang tadi kita baca, naks pembuka tadi, Yusuf diangkat menjadi penguasa. Wujud providensia Tuhan itu sekejap mengubah kondisi keadaan. Yang terjadi apa? Perubahan Yusuf terjadi dalam satu hari. Ketika satu hari itu, paginya Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun. Paginya dia masih seorang tahanan, sorenya dia menjadi penguasa Mesir. Wow. Providensia Tuhan selalu membuat saudara pasti terpesona dan tercengang-cengang
apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan lakukan. Yes. Amin. Jadi Bapak Ibu, demikian juga providensia Tuhan bisa terjadi melalui wujud kita. Contohnya adalah satu telepon, satu pertemuan, satu pertolongan dapat mengubah hidup. Mungkin kita dalam sebagai pebisnis dapat telepon dari, waduh, dapat kantau nih, ya kan? Nah, pertolongan Tuhan, ya. Padahal ada tanggungan yang sudah akan jatuh tempo, tapi sampai hari ini belum ada jalan keluar, tetapi ada satu telepon tiba-tiba, halo, bisa mengubahkan dalam sekejap kondisi kita. Amin. Ya. Amin. Tuhan mampu bekerja lebih cepat dari yang kita bayangkan. Boleh saya berikan kesaksian. Sebelum terjadinya COVID, saya pernah ada memiliki hutang untuk usaha. Yang namanya usaha kita harus berani lah ya. 2019 akhir, 2020 COVID, itu hutang itu cukup lumayan buat saya. Bisnis nggak jalan, hutang jalan. Ya, sampai akhirnya cerita-cerita sudah jatuh tempo dan saya berusaha. Mungkin tahun pertama COVID saya masih oke lah, bisa dihandle. Tahun kedua COVID berapa lama? 3 tahun ya. Tahun kedua, hampir tahun kedua itu sudah saya tidak. Tahun pertama masih oke, menginjak tahun kedua saya sudah tidak sanggup. Selama sepanjang tahun kedua itu saya berdoa sama Tuhan. Gaya doanya udah macam-macam. Dari duduk, berlutut, tengkurap. Ya, saya minta Tuhan. Maka yang tadi saya katakan, Tuhan nggak pernah menghilangkan hutang itu. Ya, tetapi Tuhan memberikan jalan untuk Ya. Tuhan. Amin. Di mana ketika dalam satu hari saya mendapatkan telepon, menerima telepon, saya diberikan Tuhan jalan melalui orang ini, yang sehingga diberikan jalan bahkan setengahnya saya dibantu untuk menutupi hutang-hutang ini. Dalam satu hari Tuhan mengubahkan dengan sekejap kondisi kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu providensia Tuhan dalam kehidupan Yusuf ini sangat nyata. Amin. Bapak Ibu, ya, jangan pernah menyerah pada musim penantian kita. Ya, 1 tahun saya menantikan pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Sampai saya akhirnya berdoa juga nggak tahu mau minta juga capek. Akhirnya saya nyanyi aja lah, tetap percaya, dan disitulah mujizat pertolongan Tuhan, providensia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Yusuf, ya, waktu Tuhan sempurna, ya, meski kadang tidak sesuai dengan harapan kita waktunya, Bapak Ibu. Amin. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa providensia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, providensia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf melalui wujud Tuhan mengubah luka menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian pasal 45, nanti kalau sempat baca di rumah biar mempersingkat waktu, dan pasal 50 ayat 20, di mana Yusuf sudah menjadi penguasa, di mana dia pernah disakiti di masa lalunya oleh keluarganya, oleh sanak saudaranya, kakak beradiknya. Pada saat itu ketika seluruh saudaranya datang kepada dia, Yusuf tidak mengangkat perkaranya itu, tetapi dia malah memeluk mereka dan menangis bersama-sama dengan mereka. Dia tidak ngungkit, Bapak Ibu.
Jadi saudara, kalau kita punya luka sama seseorang, apalagi saudara sendiri, jangan ngungkit. Ya, itu sudah bagian dari proses hidup kita. Bagaimana kita disakiti, bagaimana kita dikhianati, bagaimana kita difitnah, kita jangan ungkit dan ingat-ingat keburukan. Itu adalah justru kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai orang itu untuk membentuk kita. Bapak Ibu, karena hidup kita ini seperti kemarin saya cari puzzle, cuman saya nggak ketemu sebagai alat ilustrasi. Hidup kita ini, peristiwa yang kejadian yang kita sedang hadapi, sedang penderitaan, itu seperti potongan puzzle kecil yang warnanya hitam, gelap. Ada ya puzzle begitu ya kita temukan. Kalau puzzle ini berceceran ditemukan sama orang lain pun juga pasti akan lihat ini gambar apa, nggak ketahuan gambar apanya, betul ya. Tetapi potongan itu, ketika potongan itu disatukan dengan seluruh gambar puzzle tersebut, ternyata potongan ini adalah bagian dari gambar pemandangan yang indah dalam sebuah puzzle. Gambaran puzzle ini adalah gambaran hidupmu di masa depan nanti yang Tuhan sudah persiapkan. Ya. Dalam kondisi kesulitan penderitaan ini pun juga, ini adalah bagian dari masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu tangkap sampai di sini maksud saya? Jadi jangan pernah kita bersungut-sungut, jangan pernah kita menyerah dalam kesusahan, kesulitan kita meninggalkan Tuhan terlebih lagi. Jangan pernah kita lakukan itu, karena bagian yang kita alami ini adalah bagian potongan puzzle hidup kita yang Tuhan sudah persiapkan secara keseluruhan. Bagaimana Yusuf terjadi, dia menjadi penguasa seluruh negeri. Bahkan seorang kalau mau bergerak, Yusuf harus tahu tidak boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Luar biasa kuasanya. Ya, jadi demikian juga kita harus, pengalaman pahit itu bisa menjadi kekuatan untuk mendorong orang lain. Sebagaimana Yusuf menjadi berkat buat keluarganya, dia kecewa, dia sakit hati, sama. Pasti dia sakit hati, dia kecewa sama keluarganya, tetapi dia tidak ungkit, dia tidak pernah ungkit itu. Ya, Yusuf mengerti rencana, karena Yusuf mengerti rencana Tuhan. Setelah melihat hasil akhirnya tadi, dia melihat hasil akhirnya, yaitu hidup dia yang sekarang kondisinya menjadi penguasa di atas di Mesir. Ya, luka Yusuf bukan hanya dipulihkan, tetapi dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Ya, dari mulai situlah seluruh bangsa Israel mulai pindah ke Mesir. Itulah asal mulanya kenapa bangsa Israel bisa di tanah Mesir sebelum dibawa Musa keluar tanah Mesir. Inilah yang terjadi. Ya. Jadi pengalaman pahit, saudara, pengalaman pahit kita bisa menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Ya, pengalaman saudara bisa menjadi berkat kok. Pengalaman pahitmu bisa menjadi berkat buat orang-orang. Ya, supaya orang-orang ketika ada orang yang mengalami kepahitan dalam kehidupannya, kita sudah pernah pahit, kita tolong dia. Amin. Dan kalau kita pengalaman kegagalan kita bisa menguatkan orang yang gagal, orang yang sedang jatuh. Karena apa? Karena kita berhasil melewati kegagalan kita itu, kita menjadi kuat, kita angkat yang sedang terjadi. Kalau saudara pernah mengalami kesulitan dalam keuangan, miskin, jadi bisa mengerti apa itu kekurangan. Ya, Tuhan izinkan itu sehingga kita tidak sombong. Kita mengerti apa artinya kekurangan. Kalau kita pernah disakiti, kita bisa menghibur. Ya, kalau terluka karena pasangan,
kita bisa menghibur orang itu. Jadi biarkan Tuhan memakai pengalaman masa lalu kita, perjalanan panjang hidup kita di belakang, biarkan Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya undang pemusik. Jika Bapak Ibu hari ini hidupmu ini terasa nggak masuk akal, ya, ingatlah satu hal saya mau sampaikan. Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang sangat masuk akal. Amin. Jangan pernah menyerah. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Sebagaimana Yusuf diberinya kuasa, diberi kuasa atas segala tanah Mesir oleh Tuhan. Hari ini, di bulan Desember ini, di nuansa kita mau menyongsong hari Natal, hari kelahiran Yesus. Bapak Ibu, terima Yesus. Ketika engkau menerima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diberi kuasa. Diberi kuasa dalam hidupmu untuk menjadi anak Allah. Engkau bisa, meskipun permasalahan, penderitaan terjadi dalam hidupmu, engkau tetap punya kuasa atas hidupmu. Engkau tidak hilang, engkau tidak terpuruk. Mari Bapak Ibu, sebagaimana Yusuf diberi kuasa, ya, kita diberi kuasa. Mari kita song-song persiapan hati kita dalam bulan Natal ini. Jadikan Natal tahun ini bukan Natal yang hanya sifatnya seremoni, hanya sifatnya euforia, merayakan, tetapi jadikan pengalaman hidup saudara bersama Tuhan, pembaharuan saudara kepada Tuhan, dan bentuk syukur atas providensia Tuhan selama sepanjang hidup kita. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat pujian ini. Mulia bagi anak Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
Responi firman Tuhan pada siang hari ini. Providensia Tuhan tak terus terjadi, sedang terjadi dan sedang terjadi. Percayalah, pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara selalu ada dan selalu baru setiap hari. Dunia sedang berunyam dengan segala keinginannya. Walaupun habis tahun yang akan datang bukan menjadi sebuah yang akan terjadi yang lebih baik, saudara. Karena dunia sedang renyah dengan segala keinginan. Tapi jangan takut. Jika engkau menerima Yesus, engkau akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Engkau akan punya kuasa atas hidup saudara. Hidup di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau punya kuasa itu. Sebagaimana Yusuf diberi kuasa atas Mesir, seluruh tanah Mesir. Engkau diberi kuasa atas seluruh negeri kehidupanmu, yaitu keluargamu, yaitu usaha bisnismu. Engkau diberi kuasa itu semua. Responi firman Tuhan siang hari ini. Terima Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya menjadikan Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi letakkan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu, yang memerintah penuh, yang berdaulat penuh, memimpin kehidupan saudara. Maka providensia Tuhan menjadi sempurna dalam hidup. Bapak, hamba berhenti, tapi Roh Kudus, hamba berseru, jangan pernah berhenti berbicara kepada kami, mengajarkan kami dalam mengenai providensia Tuhan untuk hidup kami, Tuhan. Kami mau menerima, Tuhan, selain firman-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu kami butuhkan, kami perlukan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekalipun jalan kami Tuhan menurut kami benar, tapi itu bukan jalan Tuhan. Rencana kami bukan rencana Tuhan. Yang pas Tuhan ketika rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebentar, kami akan terima berkat yaitu perjamuan kudus darah Tuhan di awal bulan Desember Tuhan. Kami sertakan Tuhan dalam setiap langkah Tuhan. Saya percaya kami menerima kuasa sebagai anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sambut lagi Bapak Ibu hari ini. Siapkan yang terbaik untuk kita bersama Bapak Ibu. Oleh kuasa darah-Mu, bapaklah terdosa-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, kasih Tuhan.
ini ada firman Tuhan ya. Yang pegang bahwa sepanjang bulan ini kita akan menghidupi firman Tuhan. Di dalam tangan saya, dalam 2 Korintus 5:7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Entah Bapak Ibu apa, tapi saya firman ini menguatkan saya bahwa setiap hari harus percaya, bukan karena kami melihat. Ya Bapak Ibu ya, yuk siapa yang kita dalam Tuhan, sama-sama kita boleh beri apa Tuhan sehari Bapak Ibu, siapa hati kita. Tuhan, ampun setiap dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Kami menerima tubuh Tuhan, kami percaya kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal kami. Sepakat sama-sama, kita akan roti di kepala kita dengan iman kita sama-sama sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku hari ini. Aku tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kami. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini, tubuhku sehat sempurna dari ujung rambut ujung kakiku. Kami percaya setiap virus kuman, bakteri yang tidak berfungsi bagi tubuh kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang Desember ini kami sehat sempurna, tidak masuk rumah sakit, tidak masuk ICU, tidak dioperasi. Kami percaya tubuhku hari ini adalah milik Tuhan, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami tolak dosa, kami hidupkan kebenaran. Kami percaya hari ini kami hidup berkemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus dari Bapak. Sudah makan tubuh Yesus, ucapan syukur, katakan terima kasih Yesus tubuh bagi kami. Kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal kami. Yang sudah menerima tubuh Tuhan, sama-sama kita angkat darah anggur di kepala kita dan sepakat dengan iman sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib. Kau curahkan bagiku dari ujung rambut ujung kaki, dibalut oleh darah Yesus. Artinya dosaku diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, kami diproteksi dari setiap niat orang jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak menjamah kami. Kami percaya hari ini, setiap darah merahku, darah putihku dikuduskan Tuhan. Setiap organ tubuh yang dialiri oleh darah Yesus, yang rusak Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya hari ini kami tidak kalah oleh penyakit apapun juga. Kami hidup di bumi seperti di surga. Dalam Kristus kami kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Mataku kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telingaku peka bisa mendengar suara dari surga. Mulutku punya kuasa, doa-doaku Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tanganku punya kuasa, apa yang ku pegang, ku kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kami punya kuasa, kemarin kami melangkah tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya sampai yang Desember ini Tuhan, kami melihat kemuliaan Allah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucapkan saudara Bapak Ibu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar hari ini. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Lebih sungguh lagi Yesus lebih besar.
Jika kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah maka menerimanya. Amin. Kami sudah menerima firman Tuhan. Kami telah menyatu dan tubuh dalam tangan Tuhan. Saat kami meminta ke dalam tangan Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Benar Sabang Merauke Tuhan, juga dalam bencana Tuhan. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tuhan pulihkan dengan proses percepatan tanggal bencana Tuhan. Boleh terjadi Tuhan hari ini. Indonesia tidak akan pernah hancur oleh apapun juga. Indonesia aman, damai, sejahtera, tentram Tuhan. Pak Prabowo, Mas Gibran diurapi Tuhan. Sampai ke terendah pemerintahan Tuhan, tolong mampukan mereka Tuhan. Amin. Untuk menolong setiap korban bencana yang ada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Indonesia dalam hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari ini. Juga Pastor Jeffrey dan Abraham dengan Ibu Natalia Tuhan. Bersama anak mereka Tuhan berkati urapi. Setiap pekerjaan usaha mulai mereka akan percaya dalam hati Tuhan. Amin. Sehingga berkat Tuhan tercurah bagi keluarga itu. Amin. Berdoa program kami tanggal 21 Desember Tuhan. Untuk peranakan kami Tuhan pada hari Minggu 2 minggu depan Tuhan. Kami ingin berbagi kasih Tuhan. Cukupkan segala sesuatu yang ada. Limpahkan segala sesuatu yang ada. Sehingga kami boleh menjadi berkat bukan untuk orang lain Tuhan. Tapi juga untuk gereja kami. Kami percaya. Kami berdiri sebab ada tangan Tuhan bersama kami. Amin. Gereja Tuhan akan mulai renovasi tanggal 21 Desember Tuhan. Sampai 4 Januari kami mulai ibadah awal tahun Tuhan. Gereja ini, tempat ini direnovasi karena nama Tuhan. Amin. Mampu kami semua yang mengelolanya, kami percaya ini rumahmu Tuhan. Berdoa, kami sebentar akan mempersembahkan bersama Tuhan. Biar zabah itu mempunyai sebagai pesta untuk Tuhan. Apa yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Tidak baik orang datang kepada Tuhan dengan tangan hamba. Saya percaya bukan jumlahnya Tuhan, tapi ketulusan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Lalu Bapak Ibu. Berkatkan semuanya. Bapak Ibu tanggal 21 Desember jam 10 pagi bersama Jeffrey dengan Ibu. Pada waktu boleh hadir. Kami merayakan Natal dan ibadah Natal hari Minggu 2 minggu lagi. Bukan tempat ini karena dengan renovasi. Jadi kita adakan di rumah Ibu Mary di Keranggan ya. Keranggan jam 10 pagi kita akan berbagi kasih. Kita menikmati Natal di tengah keluarga. Sebab saya punya prinsip tahun lalu juga sama. Tanggal 25 malam Natal, tahun baru untuk keluarga. Jangan sibuk di gereja, tapi keluarga ini lupakan. Tapi kami ingin tengah keluarga terjadi kehangatan aku sendiri.
Amin. Tanggal 21 direnovasi. Jadi tanggal 4 Januari kita mulai ibadah baru nanti tahun baru awal tahun. Jadi saya pulang ke Manado tanggal 23, saya jemput istri. Tanggal 3 Januari saya pulang ke Jakarta. Tanggal 4 kita ibadah awal tahun bersama dengan istri Bapak Ibu. Sehingga ada ibu gembala bersama sama kita. Terus kedepannya rencananya adalah nanti tidak ada sesi 1 sesi 2. Yang ada cuma gereja kita jam 11.30 dan jam 5 sore yang ke PDI. Jadi sudah take over ya. Lalu saya usulkan kembali para pengelola kalau bisa tangga ini tidak berumah tangga, coba tangga jalan. Lagi carikan, tolong doakan supaya yang tua-tua, yang kayak saya pun yang sudah menua supaya bisa naik ke atas, yang sakit-sakit boleh hadir, sehingga kita percaya tempat ini pun diizinkan Tuhan untuk kita boleh beribadah karena perkenan Tuhan. Amin. Doakan terus Indonesia. Jadi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dapat dipulihkan segera. Amin. Yuk, sama-sama kita boleh beribadah Tuhan hari ini. Semua baik Tuhan. Jiwa-jiwa tempat di Tuhan. Ada keluarga Pak Yosef, Bapak Fini, Judo Yukio diurapi diberkati Tuhan. Kami percaya keluarga ini dalam anugerah Tuhan sempurna. Berdoa bersama kami Eci Tuhan. Bersama berdoakan telah Tuhan berkat luar biasa. KPR BTN sudah lunas dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Sehari-hari ke depan Tuhan dia lebih intim sama dengan Tuhan. Saudara kami Mary dalam pelayanan dan usahanya dalam bersama dengan 4 adik diberkati urapi Tuhan. Elia dalam pekerjaan pun diberkati Tuhan. Ada keluarga Dr. ini Mas Tio, Fani pun diberkati Tuhan. Kayak percaya anak kami itu adalah Hugo dan Naomi pun diberkati Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan hari ini kami menikmati Natal yang indah bersama dengan Tuhan. Natal bagaimana Tuhan ada bersama kami. Natal bagaimana kami hidup dalam Tuhan. Kami percaya hari Tuhan senantiasa Tuhan memberkati gereja. Baik kami di Jakarta, juga prospek kami di Solo, Tuhan bersyukur anak Alvarez telah dioperasi Tuhan. Sehingga dia tidak cacat, dia boleh kembali sekolah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Juwadi di sore untuk kurang diberkati masa Tuhan Tuhan kami percaya beri yang terbaik Tuhan. Sudah kami Ibu Neta Tuhan, kemarin hamba-Mu sangat melayani Tuhan. Lambungnya sudah memulihkan, tapi ada lemak di lehernya, ada flek infeksi di parunya Tuhan tolong. Sehingga dia pun dijamah Tuhan jadi sehat, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa soal hari ini Tuhan. Setiap kami esok hari menikmati hari di minggu baru Tuhan dan pekerjaan diberkati Tuhan, pelayanan kami usaha diberkat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada anugerah berkat-Mu telah tersedia bersama kami. Kami lepaskan berat 21 Desember tahun 10 pagi di rumah kos Ibu Mary Tuhan di Keranggan. Kami ada ibadah Natal bersama-sama. Kami percaya bukan hanya kami bersuka cita, tapi ada Tuhan memberkati kehidupan kami. Mas Tuhan Yesus, kami sekarang pulang. Bapak Ibu, mari arahkan hadapan Tuhan. Bukan mendapat terima berkat dalam Bapa di surga bangsa hari ini. Pulang terima berkat dalam Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang manis, yang intim, yang erat, yang bersama Roh Kudus menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang ini sampai merata, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, Amin. Kiranya